Oke, untuk pembongkarannya kita udah selesai ya, udah selesai kita bongkar, tinggal kita bersihkan lagi ya, kita cuci menggunakan solar. Nah, ini adalah penampakan setelah kita bongkar ya. Jadi di sini kita bongkar semua. Nah, jadi olinya kotor ya, kotor, kemudian berkerak juga ya. Nah, terlebih di bagian kuras ini ya. Nah, ini kalau kita kalau dipegang seperti ini nih ya nih. Dapat ini ya. Jadi seperti inilah yang ketika dia bekerja di dalam ya. Jadi angin yang harusnya keluar dari bagian ini ya, saluran buangan angin ini ya, napas ini. Jadi angin itu keluar membawa ini ya, karena dia berputar ya, dia membawa ini ya seperti ini, kotoran-kotoran seperti ini terbawa oleh angin, kemudian masuk melalui lubang ini ya, lubang udara ini, kemudian ditransfer lagi ke sini ya, ke bagian ruang membran ini. Nah, ini kan posisi di dalam ruang napas seperti ini nih. Ini nanti kita bongkar ya. Kita lepas ini ada berapa? Ada 4 baut ini. Kita lepas menggunakan kunci 8 nanti. Kita bersihkan bagian di dalam ini ya, bagian membran ini. Nah, ini bagian ini nanti kita copot, kemudian kita lepaskan. Untuk di sini terdapat 2 lubang juga ya. Nah, mungkin kalau rekan-rekan di luar sana mungkin kerusakannya parah mungkin akibat kejadian yang sama ya. Mungkin kalau dari jadwal pengganti olinya itu telat beberapa bulan ya, mungkin terlalu sering ditambah, tidak dibuang tapi olinya. Nah, jadi kemungkinan kalau terlalu tebal ini ketutup. Nah, jadi dilap, dicuci ya, kemudian ini dikorek menggunakan kawat ya, menggunakan kawat dibersihkan begitu. Tapi ini jangan lupa dilepas semua ini ya. Ada 4 baut penahan ini ya di belakang ini. Nah, itu yang di dalam ini nanti kita bersihkan gitu, dibersihkan, cuci menggunakan solar. Nah, intinya sampai bersih total lah. Nah, jangan sampai ada lagi yang seperti ini ya, kerak-kerak ini. Ini kan tebal nih, udah kental sekali. Nah, ini salah satunya di bagian ruang napas ya, jangan lupa, karena disinilah angin itu tidak dapat keluar. Bahkan kebanyakan itu angin keluar dia membawa sisa-sisa oli yang ini ya, oli-oli yang menggumpal ini ikut keluar melalui saluran udara ini, kemudian menghantam ke belawi ini, dari belawi ini jadi melemparkan lagi ke bagian bodi-bodi ini seperti itu. Nah, ini di bagian kurasnya ya. Ini sangat tebal ini, jadi ini akan kita cuci ya, kita bersihkan nanti. Seperti inilah penampakannya. Dan di bagian mesin juga nanti kita periksa, ini ada beberapa lubang oli ya. Seperti ini nanti kita korek. Bila perlu nanti ditiup ya, ditiup atau ditembak menggunakan angin biar memastikan tidak ada gumpalan yang menyumbat di dalam lubang oli ini. Jadi lubang oli di sini terdapat beberapa lubangnya. Ada ini. Nah, kalau ini untuk baut ya, baut penutup ini. Ini lubang oli ya. Antara ini sama inilah ya. Nanti kita bersih lagi lah. Oke, intinya untuk lubang oli di sekitar bodi mesin ini harus kita bersihkan juga, nanti kita korek ya menggunakan kawat seperti itu. Kemudian bagian di dalamnya dibersihkan menggunakan solar sampai dengan bersih. Mungkin ini untuk bagian kuras nanti kita bersihkan ya. Intinya ini semuanya kita bersihkan, cukup menggunakan solar saja ya. Di sini di bagian mesin ini juga kita bersihkan ya, bagian ini. Kemudian bagian metalnya ya, ini kita bersihkan. Pokok semuanya kita bersih lah, komponen-komponennya. Ini dekselnya kita bersihkan semuanya. Kemudian di bagian depannya ini kita amplas lagi menggunakan amplas ya, menggunakan kertas pasir. Kemudian ini nanti kita copot ya, dicopot ini, dilepaskan kembali untuk diskir ulang ya, dibersihkan bagian in outnya ini ya. Nah, ini bagian udara, kemudian samping kanal perbuangannya seperti itu. Ini selang nozzle, mana bagian yang masih bisa dipasang kembali ya, dipasangkan kembali lah gitu, agar tidak berhilangan ya, mengurangi risiko kehilangan lah gitu.
seperti ini. Kemudian nanti untuk nozzle ini masih nggak perlu lah, nggak perlu kita bongkar karena dia kemarin baru habis kita bersihkan juga, habis kita servis bagian nozzle-nya. Jadi ini tidak terlalu bermasalah ini ya bagian nozzle-nya ini. Jadi cukup bagian depan ini nanti kita ampas saja ini ya. Nah ini kan kotornya apa ya, berkerak ini parah. Jadi kita ampas nanti. Kemudian di bagian piston ini setelah kita cek ringnya masih bagus ya, ring pistonnya juga masih bagus, enggak terlalu parah ya, lecet-lecet dikit, tapi ini masih bisa digunakan ini. Nah, kemudian ini nanti kita bersihkan juga bagian napasnya, kita cuci, kita gosok bagian di dalamnya agar tidak ada kotoran yang masuk ya, karena sebagian kotoran juga berasal dari sumber bahan bakar ya. Kalau udaranya itu tidak dipasang filter udara di sini ya, jadi udara itu kotor, debu masuk ke ruang pembakaran ya, kotor lagi seperti ini, rusak lagi. Nah, ini untuk bos pomnya cukup kita cuci saja. Nah, bos pomnya masih oke ini ya. Kendalanya bukan pada bos pom gitu, minyak lancar. Oke, dan ini beberapa komponen lainnya seperti gigi ini, gear core as ini ya. Jangan sampai hilang juga bagian nutnya ini ya, atau key-nya ini, kuncinya, bautnya ini, yang peta ini ya. Nah, ini nanti kita cucikan. Kemudian untuk bagian tutup ini, tutup ruangan oli ini ya tidak seberapa parah ya, masih bagus ini. Dan untuk beberapa kunci yang kita gunakan di sini, alat yang kita gunakan ada kunci 17 ya, kunci 13 sok ya, 13. Takutnya nanti yang pakai ring pas itu ngedol, jadi ada yang ngepas seperti ini ya. Nah, jadi ada baiknya disediakan kalau untuk perawatan mesin diesel seperti ini, rata-rata dia banyak menggunakan baut ganjil ya, baut 13, 11. Kemudian di sini ada 17 ya, 17, ada 19 tang pahat besi ataupun besi yang untuk nokok untuk ngeluar ini ya, kruk as ini. Kemudian kunci ring pas 13 ini obeng untuk ketok ya. Kemudian ada kunci 17, kunci 22, kunci 13 ya. Oh, ini obeng, kunci 19 dan ada 17 yang sama 16 juga gitu. Jadi ada baiknya punya satu set lah, biar kalau ada masalah kayak gini kita gampang mengantisipasinya gitu ya. Nah, jadi intinya ini akan kita cuci semua dulu nanti ya, kita cuci, kita kuras semuanya, kita bersihkan segala lubang-lubang oli ini, kita korek, kita cuci semua, kita kuras habis, kita bersih habis itu, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke tahap pencucian ya, kita masuk ke tahap pembersihan semuanya, nanti baru kita ke perakitan.